Halo teman-teman, kami dari kelompok 6, 12 MIPA 4 akan mereview ayam geprek mozzarella dari Geprek Bensu yang didirikan oleh Ruben Onsu tahun 2017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fani Rahmayanti Hendayana Putri, absen 35. Sini saya ingin menjelaskan bahan dan kemasan yang digunakan dalam proses pembuatan ayam geprek mozzarella. Bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan ayam geprek mozzarella ada 125 gram dada ayam tanpa tulang, kemudian jeruk nipis, bawang putih, merica putih bubuk, garam, tepung terigu, tepung beras, cabai merah bubuk, butir telur yang dikocok lepas, dan keju mozzarella. Untuk sambalnya itu ada bawang putih, cabai rawit merah, dan minyak goreng. Dan tambahannya ada kemudian ada kemasan. Kemasan yang digunakan itu modelnya kuncial, di mana tidak perlu pengeleman sehingga lebih efisien saat pengiriman, dan untuk penyimpanan menjadi kecil karena tidak memakan volume yang besar. Kemasan ini didesain cukup menarik dengan warna orange yang dipercaya dapat menggugah selera. Perkenalkan, nama saya Hatifah Salama, saya absen 19. Di sini saya akan membahas cara pembuatan beserta teknik membuat ayam geprek mozzarella. Nah, jadi dalam membuat ayam geprek mozzarella ini memerlukan beberapa tahap nih. Tahap pertama yaitu bumbui ayam dengan air jeruk nipis, bawang putih yang sudah dicincang, garam, dan merica. Lalu diamkan selama 20 menit, lalu sisihkan. Tahap kedua yaitu di dalam mangkuk terpisah, tuangkan tepung beras dan tepung terigu, lalu aduk merata. Nah, lanjut tahap ketiga yaitu melumuri ayam dengan tepung terigu dan tepung beras yang tadi sudah diaduk. Nah, dalam teknik ini menggunakan teknik Orly style, di mana ayam tersebut pertama dibaluri dengan tepung terigu dan tepung beras tadi, lalu dibalur dengan kocokan telur. Setelah itu dilumuri lagi dengan tepung yang tadi. Nah, lanjut ke proses keempat. Tahapan keempat yaitu menggoreng ayamnya dengan teknik deep frying, di mana ayamnya akan dimasukkan ke dalam minyak panas yang di wajan itu, ayamnya itu tenggelam gitu. Nah, lanjut ke tahap berikutnya, menyiapkan sambalnya dengan mengulek bawang putih dan cabai hingga halus, kemudian tuangkan sedikit minyak ke dalam sambal tersebut. Selanjutnya yaitu menggeprek ayam beserta sambal yang tadi dengan menggunakan cowet, lalu digeprek bersamaan dengan sambal. Nah, kemudian tahap terakhir yaitu lumuri keju mozzarella ke dalam ayam dan sambal yang sudah digeprek tadi. Kemudian tahap terakhir yaitu sajikan di dalam piring atau di dalam kemasan. Perkenalkan, nama saya Diah Yopsari, nomor absen 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang peluang dari ayam geprek mozzarella dari restoran Geprek Bensu. Peluang dari makanan ini yaitu harganya yang cukup terjangkau dengan tambahan keju mozzarella di atas ayam geprek yang sedang tren sehingga banyak digemari oleh kalangan remaja, serta lokasi resto yang strategis sehingga mudah untuk dijangkau. Saya dan di sana saya bagian biaya produksi dan pemasaran. Untuk biaya produksi atau total biaya yaitu biaya tetap ditambah biaya variabel. Untuk biaya tetapnya itu 3.044.000 dan biaya variabelnya itu 358.000. Jadinya 3.402.000. Kemudian biaya tetap yang dibutuhkan untuk satu kali produksi yaitu 85.000 dan total biaya produksi yang dikeluarkan per produksi yaitu 443.000. Kemudian untuk pemasarannya, Geprek Bensu menggunakan beberapa cara seperti menggunakan media sosial seperti Instagram, Twitter, atau Facebook untuk memperkenalkan produk yang mereka miliki dan promosi yang sedang berlangsung. Selain menggunakan media sosial, mereka juga bekerja sama dengan beberapa penyedia layanan pesan antar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yoga Febrian, absen 23. Saya ingin mengemukakan kritik dan masukan tentang ayam geprek mozzarella. Kritik dari saya,
Rasa dari lelehan mozzarella tersebut kurang cocok bagi lidah kebanyakan orang Indonesia, dan tulisan level pada kemasan tidak terlihat jelas sehingga sulit membedakan antara level 1, 2, maupun 3. Masukan dari saya, tambahkan cita rasa yang cocok bagi lidah orang-orang Indonesia, serta tuliskan level-level pada kemasan agar lebih jelas lagi. Perkenalkan, nama saya Tati Patmasari, nomor absen 34, akan menyimpulkan semua yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Dimulai dari kemasan. Kemasan yang digunakan itu kuncial, di mana tidak perlu menggunakan lem sehingga lebih efisien saat pengiriman. Kemasan yang digunakan tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, sehingga makanan yang dikirim tidak goyang-goyang. Selanjutnya peluang. Peluangnya yaitu harganya yang terjangkau dengan tambahan keju mozzarella di atas ayam geprek yang sedang tren sehingga digemari oleh remaja. Dari tekniknya, geprek bensu ini menggunakan dua teknik, yaitu teknik Orly style dan teknik deep frying. Yang terakhir, rasanya kurang cocok bagi lidah kebanyakan orang Indonesia, dan tulisan level pada kemasan tidak terlihat jelas sehingga sulit membedakan mana yang level 1, level 2, atau level 3. Dan tambahkan cita rasa yang cocok bagi lidah orang-orang Indonesia. Dan tolong tuliskan level pada kemasan agar lebih jelas lagi sehingga tidak sulit untuk membedakannya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.